Saudara, selamat berjumpa kembali dengan RHS, Renungan Harian Sulung. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, dari hari demi hari Engkau pimpin kami dengan baik. Semalam dapat istirahat dengan baik dan hari ini Engkau berikan hari yang baru. Tuhan, tuntun kami hari ini untuk kami betul-betul merasakan perlindungan dan kekuatan Tuhan. Bahkan kami semakin tahu ya Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami, hati pikiran kami, semuanya Engkau sertai. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, kita lanjutkan di dalam Minggu Prapaskah ini ya. Tema yang akan kita angkat adalah menurut kamu siapakah aku ini. Saudara, ayat yang ke-29 dari Markus 8. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Menurut kamu, siapakah aku ini? Saudara, itulah kelanjutan percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di dalam Minggu Prapaskah, tema kita kasih Tuhan mengubah segalanya. Kita akan melihat bukti nyata nanti bagaimana anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengubah segalanya, gitu ya. Saudara, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masih di sekitar kampung di Kaisaria Filipi ya, di atas ini ya, kemarin sudah saya tunjukkan di atas dekat Galilea, untuk melanjutkan pertanyaan kembali dari apa yang dilontarkan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut orang banyak, menurut mereka sebetulnya siapakah aku ini? Sekarang Tuhan Yesus melanjutkan lagi. Siapakah aku ini? Namun, saudara, apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak menjawab ya, jawaban dari murid-muridnya tentang orang lain, tentang siapakah dia. Siapakah aku ini menurut kata orang? Yohanes Pembaptis, Elia, Nabi yang akan datang. Saudara, tidak dibahas oleh Tuhan Yesus. Kenapa jawabannya begitu? Kenapa menjawab Elia? Kenapa menjawab Yohanes Pembaptis? Kenapa menjawab nabi yang lain? Tidak. Tuhan Yesus berhenti di situ, tapi Tuhan Yesus kemudian melanjutkan pertanyaannya kepada murid-muridnya adalah menurut kamu. Menurut kamu sendiri siapakah aku ini? Saudara, pertanyaan yang sekarang ditujukan kepada murid-muridnya. Siapakah aku ini? Bukan menurut kata orang, tetapi sekarang menurut kamu. Apa katamu? Saudara, apakah ada bedanya, saudara? Ketika pertanyaan menurut kata orang dan sekarang apa katamu? Apakah ada bedanya? Oh, saudara, bedanya luar biasa. Langit dan bumi, saudara, bedanya ya. Ketika dikatakan menurut kata orang, maka jawaban yang diberikan adalah jawaban yang mengandung tanggung jawab pernyataan yang diberikan kepada orang itu. Betul, saudara? Ketika ditanya menurut kata orang, lalu orang itu menjawab siapa dia, maka jawaban itu mengandung konsekuensi, bukan? Mengandung tanggung jawab, bukan? Tanggung jawabnya di mana? Tanggung jawabnya bukan di saya yang menyatakan menurut kata orang, tapi tanggung jawabnya adalah orang itu.
Ketika murid-murid menjawab, engkau Elia, engkau Yohanes Pembaptis. Saudara, Tuhan Yesus gak bisa memarahi Petrus atau Yakobus atau Simon, siapapun yang menjawab. Kenapa kamu kok jawab begitu? Enggak. Kenapa? Karena kata orang. Berarti ketika menurut kata orang, jawaban itu jawaban yang diberikan tanggung jawabnya kepada orang tersebut. Berbeda dengan ketika pertanyaan itu menyatakan menurut kamu. Apa katamu? Saudara, ketika dikatakan apa katamu berarti mengandung makna pengakuan pribadi. Menurut kamu, menurut saya berarti saya berani bertanggung jawab penuh terhadap apa yang saya katakan. Itulah yang disebut pengakuan saya. Apa katamu mengandung pengakuan pribadi. Maka saudara, yang namanya pengakuan pribadi itu bersifat personal. Itu bersifat tunggal, pribadi saya sendiri. Pribadi saya sendiri, bukan orang lain. Itulah bedanya. Maka di sana saudara, Tuhan Yesus menuntut kepada murid-muridnya di dalam pengenalannya terhadap Dia, bukan menurut kata orang, tetapi menurut kamu. Menurut kamu pribadi, sebetulnya siapakah aku? Saudara, kenapa saudara menurut pribadi? Karena ketika ditanya apa katamu, yang pertama, maka di situ membutuhkan pengenalan yang semakin mendalam. Murid-muridnya untuk bisa menjawab siapa Tuhan Yesus, mereka butuh pengenalan yang dalam. Mereka butuh relasi yang intim, yang akrab, yang dekat, yang terbuka. Dan itu dibutuhkan saudara untuk mengerti betul-betul siapa Tuhan Yesus. Ketika murid-muridnya ikut Tuhan Yesus, ketika murid-muridnya mau kenal Tuhan Yesus, ketika murid-muridnya dipanggil dan mau jadi muridnya, maka di sana untuk mengerti siapa Dia butuh waktu, butuh relasi yang intim dan akrab, butuh kedekatan. Maka yang kedua saudara, apa katamu? Di sini membutuhkan satu tempat, situasi, kondisi, waktu di mana mereka boleh menjalani hidup bersama-sama dengan baik. Baru bisa menjawab dengan tepat siapakah aku ini. Tanpa hidup bersama saudara, jawaban pasti 99 bleset salah saudara ya. Oleh karena itu sudah dibutuhkan pengenalan, dibutuhkan hidup bersama-sama, dibutuhkan menjalani realita hidup bersama dalam suka dan duka, dalam amarah, dalam kesedihan, dalam sukacita, apapun pengalaman hidup di tengah-tengah kesulitan, tengah-tengah tantangan, beban-beban yang berat ataupun ya pengalaman-pengalaman yang boleh menyukacitakan, apapun yang terjadi dalam realita hidup menjadi bagian hidup bersama. Maka di sana kita akan semakin mengerti siapakah aku ini. Maka yang ketiga saudara, dibutuhkan proses. Proses yang apa saudara? Proses yang rela dibentuk oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Maka di sana murid-muridnya akan menjawab dengan tepat ketika dalam berelasi itu. Ada yang benar, ada yang salah. Dan tentunya kita manusia yang berdosa yang pasti banyak salahnya. Dan di sana anugerah Tuhan, kasih Tuhan yang berelasi dengan manusia yang berdosa. Maka di sanalah orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang mau mengerti Tuhan, dia menjadi orang yang rela terbuka, yang rela dibentuk
oleh Tuhan, yang rela diingatkan, ditegur, dan dibangun terus menjadi satu sosok pribadi yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu murid-muridnya akan bisa menjawab dengan baik. Jadi saudara, ketika ditanya apa katamu, paling tidak membutuhkan 3 hal. Yang pertama pengenalan, yang kedua hidup bersama, yang ketiga rela dibentuk. Ya saudara, ya semakin kenal semakin dalam. Bagaimana bisa kenal dalam? Menjalani hidup bersama. Bagaimana saya bisa bertumbuh dengan baik? Maka saya rela dibentuk oleh Tuhan. Baru kita bisa menjawab dengan tepat. Saudara, bagian ini mengajak kita di dalam minggu-minggu Prapaskah ini. Sudahkah? Mari kita renungkan. Sudahkah kita semakin kenal Dia? Sudahkah saudara dan saya semakin hidup bersama dengan Dia di dalam firman dan kehendaknya? Sudahkah saudara dan saya terus menjadi orang-orang yang rela dibentuk oleh Tuhan? Saudara, pujian ini menghantar kepada kita ya, bersama Husana Singer. Kenalkah kau akan Yesus? Tuhan Yesus, Allah yang jadi manusia, yang bersama dengan kita. Kenalkah engkau? Bahkan ketika beban itu berat dalam hidupmu, apapun yang bisa terjadi di tengah-tengah dunia yang gelap, yang sudah jatuh dalam dosa ini, biarlah kita punya jiwa yang merindukan Tuhan, yang menuntun langkah hidup kita dalam dunia ini. Kenal kau kan Yesus, kenal kau teman kasihnya abadi, tak pernah berubah. Kenalkah engkau akan Yesus? Ketika dia bertanya, siapakah aku ini? Marilah kita semakin kenal dia, semakin kenal Tuhan kita Yesus Kristus, hidup bersama, rela dibentuk oleh Tuhan, memiliki hati seorang murid. Maka di sana saudara dan saya akan dapat menjawab dengan tepat, siapakah aku ini? You, yes, follow me. Tuhan Yesus ajak pada kita, ayo ikut dia, percaya kepada dia. Tuhan berkati kita, kasih Tuhan mengubah segalanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, yang mengajak kepada satu pengakuan pribadi. Ketika kami kenal Engkau ya Tuhan, ketika kami boleh Engkau selamatkan, Engkau cari, Engkau tebus, ketika kami boleh memiliki iman, dapat percaya kepada Engkau Tuhanku, Juru Selamatku, Tuhan mau tanya kepada kami pribadi, pribadi demi pribadi, satu demi satu, siapakah aku ini? Tuhan, biarlah kami boleh menjawab dengan tepat, siapakah Engkau Tuhan? Pasrahkan hari ini, Tuhan sertai kami Tuhan. Kau berikan kekuatan yang sakit, Engkau pulihkan yang putus asa, Engkau berikan kekuatan dan pengharapan. Yang mencari pekerjaan, ya Tuhan pimpin untuk dapat menemukan dan mengembangkan talenta karunia yang Tuhan berikan.
Kekurangan Tuhan pelihara dan terus Tuhan cukupkan dari hari demi hari. Berkati usaha kami. Yang paling kecil di pasar, di toko, di perusahaan-perusahaan yang besar, pabrik-pabrik besar yang juga membutuhkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa di tengah-tengah kesulitan roda ekonomi ini. Tuhan, mohon hikmat Tuhan dalam menuntun kami. Oleh karena itu kami pasrahkan hari ini perjalanan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa di dalam RHS esok yang akan datang. Faith at Home. Tuhan berkati kita. Amin.